Kamu kan juga baru belajar, kok tidak tahu cara godain gimana? Cuman modal peluk cium-cium aja udah tuh diarah-arahin sama dia. Dipakein apa sih? Biar akunya basah. Halo guys, selamat datang di Kreatox. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi nih guys, dengan kakak Sally. Kak Sally. Mukanya baby face banget guys. Kak Sally, kesibukannya apa gak nih Kak Sally? Freelance aja sih kak. Freelance. Model, terus sering syuting FTV juga. Oh, sering syuting FTV juga. Kak Sally asli dari mana? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Berarti kakak merantau ke Jakarta dari kecil? Nggak, baru 2 bulan di sini. Oh, baru pindah, baru banget berarti ke sini. Nggak pindah sih kak, cuma kayak ya jalan-jalan aja ke sini tuh sambil syuting. Gitu. Oh, nyari pengalaman barunya ke Jakarta. Tapi selama tinggal itu berarti full di Lampung. Iya. Jadi Kak Sally ini dia mau ceritain tentang pengalamannya nih guys. Pengalaman sebelumnya di hubungannya dia itu yang terbilang apa ya? Bukan unik ya, tapi terbilang agak ekstrim karena dia itu punya fetis mainnya itu pas dia lagi mabuk. Diceritain dong Kak, kenapa tuh fetisnya bisa karena mabuk? Jadi aku tuh selama pacaran itu ya lurus-lurus aja gitu, nggak pernah sampai berhubungan Macem-macem. ya. Oke. Cuma kalau cipokan terus ya gitu-gitu. Gitu-gitu. Ya gitu-gitu. Iya itu. Itu wajar. Bukan wajar Nggak sih, wajar. nggak wajar. Tapi Ya, pernah. nafsu lah ya. Nafsu. Oke, terus Udah tuh pas aku lagi ada masalah di kerjaan, terus masalah di keluarga, terus aku jadi malas pulang tuh. oke, pulang ke Lampung. Bukan pulang pas itu posisinya aku di Lampung. Oh iya benar-benar. Tuh lagi kerja, malas pulang. Itu aku calling mantan aku itulah. Terus dia datang, terus aku ngajak check-in Oh, sambil kamu yang ngajak. iya, sambil mabok. Tuh gayanya orang pening-pening gitu lah ya. Lagi capek gitu lah ya. Ya. Itu tadi tuh rencananya mau mabuk sama teman-teman aku juga, cuma dia orang nggak bisa. Jadi ya udahlah berdua tuh. Dan mabok, ya udah sampai aku nggak kuat, sampai tepar, sampai nggak sadar. Ya udah jadi ya udah Terjadilah gitu. Ya. pada aku menurut perkataanmu. Tapi itu aku sadarnya pas jam 2 pagi. Ya, 2 pagi subuh lah. Aku ngeliat badan aku diselimutin tuh, tapi udah dalam posisi bugil. Oh, oke. Kaget tuh, shock kan di situ. Di samping aku tidur, dia juga posisinya bugil kayak gitu. Terus aku bangunin, itu aku kondisi aku juga sambil nangis. Udah marah-marah tuh, udah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Terus sambil ngampar dia segala macem, gebukin dia. Itu posisinya pas lagi mabuk itu kayak iya, gitu. udah sadar itu. Oh, udah sadar. Terus kok aku dipakai segala macem. Oh, oke. Kenapa mecahinnya itu pas udah nggak ada hubungan gitu loh. Kenapa pas pacaran, kenapa nggak pas pacaran gitu. Jadi kan ada hubungan. Kenapa pas putus. Udah dari situ, ya aku pulang subuh-subuh itu. Dalam kondisi emosi, nangis. Itu kan aku posisinya dijemput dia ya kan. Jadi aku pulang naik Gojek. Udah pulang dari situ ya udah seiringnya waktu masih chatan, cuma yang ngambek-ngambek lah ya kan. Terus aku scroll TikTok, mantan aku sebelum sama dia ini nongol tuh di FYP TikTok aku. Pas kenal aku, pas sama aku dia masih gondrong, panjang. Terus pas aku lihat di TikTok itu dia udah cukur. Terus kayak aku seneng banget gitu dia cukur. Soalnya susah banget anaknya suruh cukur. Udah aku komen tuh situ asik cukur. Lah nongol lah apa sih Si FYP itu TikTok itu di FYP apa mantan aku. Terus dari situ mantan aku tuh ngechat aku maki-maki nggak jelas gitu, cewek bajingan, cewek munafik segala macem. Kenapa? Karena berawal dari komentar itu. Iya, cuma aku nggak tahu alasannya kenapa. Dia tuh masih maki-maki nggak jelas, terus dia nggak mau ngomong kalau kesalahan aku tuh itu. Terus 1 hari kemudian dia ngechat aku lagi, baru dia ngomong baik-baik kalau dia tuh nggak suka kalau aku masih apa sih komen-komen kayak gitu. Disangkanya aku masih susah move on sama mantan aku sebelumnya. Disangkanya aku pacaran sama dia itu
ya masih mikirin mantan aku sebelumnya. Padahal enggak, cuman kayak gimana, kayak seneng aja loh mantan kita dari gondrong terus cukur ya kan. Glow up gitu lah ya. Iya. Berarti itu kan kamu main itu sama mantan kamu. Iya, cuman dalam posisi nggak sadar. Terus, tapi itu mantan yang pacarannya berapa lama? Setahunan, ada setahunan. Berarti selama setahun itu benar-benar Bener-bener nggak ada apa-apa. Pure nggak ngapa-ngapain. Kayak ya udah kayak cipokan segala macam, nafsu aja. Lah itu putusnya karena apa? Putusnya karena apa ya? Lupa sih Kak, problem apa. Oke. Berarti dari awal kamu sebelumnya kamu nggak pernah main sama sekali? Nggak pernah. Berarti pertama kali main itu sama dia? Iya. Perasaan kamu gimana sih? Maksudnya saat itu kamu nggak sadar, tapi kamu juga baru banget pertama kali. Ya kecewa. Kesel banget Iya, sama dia. kesel banget. Ya kenapa tuh dia mecahinnya tuh pas udah nggak ada hubungan. Tapi di saat itu pun kamu ngerasa kayak, apa gue harus pacaran lagi ya? Maksudnya Nah iya. butuh validasi ya sih Iya. sebenarnya kayak gitu. Tadinya aku mau minta balikan lagi. Cuma gara-gara udah dia mikirnya aku belum move on sama yang sebelumnya, dia udah benci sama aku. Terus aku ketemu tuh minggu depan setelah 3 hari 4 harinya ketemu sama orang cowok baru lah, deket. Terus pas aku masih deket-deket itu, si mantan aku yang mecahin itu, dia kayak gimana ya, masih ngusik-ngusik ngechat ke aku gitu loh. Cuman nggak aku respon lebih karena kan aku posisinya deket sama yang baru ini. Terus posisi PDKT-nya juga nggak lama loh, cuman kayak seminggu aja. Itu bisa dibilang pelarian nggak sih, atau yang kamu emang bener-bener Iya sayang sama beneran, tadinya niatnya cuma buat pelarian. Terus ya berlanjut sampai 2 tahun bertahan. Oh, 2 sampai tahun? gitu. Berarti selama 2 tahun itu kamu main? Iya. Oh, udah main? Iya, diajarin sama dia itu. Oh, diajarin private ya? Diajarin awalnya gimana tuh? Respon kamu? Diajak cikin tuh. Nah tuh ya emang udah tahu tuh niatnya bakal kayak gitu. Mabok juga itu kondisinya. Cuma Berarti kalau emang dibikin mabuk dulu ya Iya. kamu ya? kalau mabok tuh gimana ya Kak? Lebih Vibes-nya tuh lebih relax. itulah. Oke. Terus ya udah di situ kayak diajarin, aku kan nggak pernah pong tuh kalau bahasa kasarnya kan, nggak pernah kayak gitu. Diajarin tuh sama dia kayak masukin ke mulut. Nah aku tuh kena gigi, itu sempet kena marah sama dia, jangan kena gigi katanya kan. Ya kayak mana gak kena gigi kan, Kamu juga baru belajar ya? dan tuh disuruh kayak mangap gitu lah ya kan. Ya udah dari situ udah bisa tuh, langsung bisa. Berarti private itu setiap hari berarti ada kelas itu? Iya gitulah. Kelas main ya? Nah terus udah dari belajar pelan-pelan, terus dia ini kayak nggak suka pelan-pelan gitu. Jadi aku tuh gini loh Kak, ini pala aku kan gini, begitu ya. Malah dipaksain ya? Iya. Apalagi dia pas lagi enak-enaknya banget dikebut-kebutin tuh pala aku sampai dijamak-jamak sama dia itu. Dia Tapi dari kamu situ nikmatin? Nikmatin. Karena belajar. Iya. Berarti dapat enaknya itu justru malah sama yang kamu kan mabok ya saat itu ya? Iya. Berarti emang bener-bener Cuma totally mabok itu masih agak-agak sadar lah, nggak kayak yang sebelumnya bener-bener tepar. Oh iya, Nggak di sadar yang sama pertama kan sekali. bener-bener nggak sadar banget. Kalau yang ini sadar tapi nikmatin. Iya. Berarti itu pas, udah jadian itu ya, yang Iya. udah diajak ke hotel itu. Itu selama pas baru pertama kali main itu berapa kali? Ya paling 5, kalau nggak 6. Itu kamu maksudnya udah berapa kali, berarti baru pertama kali? Iya, cuma pas di situ diajarin semuanya. Oh, 12 jam itu langsung full? Iya, full diajarin semuanya. Dari kayak gini, cara Kayak gini nyepong, tuh cara gimana? segala macem. Coba disebutin 12 jam itu apa aja? Awalnya itu berarti apa? Nyepong dulu? Iya, nyepong. Karena kan kalau cipokan kan aku udah ngerti biasa. sama sebelumnya kan. Yang nyepong itu diajarin. Terus kan aku nggak tahu tuh mau masukin tuh batang kemana kan. Kan soalnya kalau cewek itu ada 2 lubang ya. Nah itu nggak tahu mau masukin yang mana. Sebelah mana nih? Depan, Iya, belakang nih? nanya gitu tuh kan. aku, ini masukinnya ke lubang kencing apa kayak mana? Terus udah tuh diarah-arahin sama dia, dipakein apa sih? Biar akunya basah gitu, ya dipancing-pancing lah, dari cipokan, Foreplay. segala Itu- macem. Udah basah ya udah
Dia masukin itu aku megang punyaku sendiri. Itu masukinnya kemana gitu. Oh ternyata ke situ. Dan di situ udah ngerti tuh masukinnya ke situ. Itu apa lagi ya? Cara dia, aku di bawah, dia di atas. Nah itu juga kayak diajarin cara ngangkang yang Bener tuh gimana? Nah itu gaya itu udah skip lah kan, ganti lagi gaya yang miring. Kalau miring itu biasanya dari apa sih? Dari akunya yang di bawah, terus dia di atas, dia langsung miring aja gitu loh. Gak bisa bayangin sih, aku gak bisa nggak lihat dilepas. sih. Gak ngerti aku sebenarnya. Oh ya? Nggak. Kamu jelasin aja gimana caranya. Nggak dilepas tuh, itu batang sama Oh, itu. jadi langsung diteplok gitu Iya, lah ya. pelan-pelan. Itu baru sodok-sodok kayak gitu. Oke. Tepok-tepok. Iya, tepok-tepok. Enak Kak kalau miring itu Kak di situ. Favorit kamu. sih, iya. Itu disuruh dogi. Oke. Aku belum berani kan itu. Soalnya kan nungging kan. Jadi ya udah pas miring itu aku ya balik badan aja posisinya. Kamu berarti diarahin kayak kamu balik badan. Kamu di situ gitu. Karena aku nggak berani yang nungging itu. Jadi suruh balik badan aja, cuma ya sama aja kayak posisi nungging, cuma kayak mana ya? Ya miring. Tapi akunya madep sebelah sana loh. Hadap sebelah sana. Oh, dia juga oke. hadap sebelah sana. Jadi masukin itu dari belakang. Spoon apa sih? Ya, spoon ya. Ya itu udah Kurang tahu. kalau kata ya. Bukan kata aku. Ya. Terus berarti selama pelajaran itu yang paling favorit kamu itu yang itu. Kayak miring itu. Kalau dia Kurang tahu sih. Biasanya dia minta dogi itu. Cuma nggak pernah aku nggak pernah mau. nggak pernah mau. Tapi sampai sekarang pernah nyoba? Nggak. Oh, bener-bener nggak pernah? Nggak pernah. Karena emang minta arahinnya aku hadap sana, dia hadap sana gitu aja. Tapi semenjak 12 jam main itu, maksudnya 12 jam nginep itu, kamu yang minta apa dia yang minta? Sama-sama Untuk minta. main. Sama-sama minta. Oh, jadi kayak aku sange main Tapi yuk, gitu. pas udah jam-jam malam tuh kan aku tidur duluan tuh. Bangun dah tuh tengah malam. Ya aku yang minta. Dia lagi tidur aku gangguin. Karena kamu mungkin udah ngerasain enaknya. Iya. Udah kayak gitu. Enaknya gimana? Maksudnya kamu kan juga baru belajar, kok tidak tahu cara godain gimana? Cuman modal peluk cium-cium aja. Di inilah ya, di Iya. belai-belai, Iya. dicium-cium gitu-gitu. Iya. Berarti selama kamu udah belajar sama dia, kamu belajar maksudnya untuk cari tahu lagi ya? Atau Enggak. yang kayak bener-bener pure, kamu Enggak, belajarnya karena udah sama paham dia? dari dia itu. Semua diajarin sama dia. Bener-bener semua dari dia. Iya. Selain dari gaya itu, diajarin apa lagi? Yang paling ekstrim lah, yang kamu lihat tuh kayak, emang kalau main harus kayak gini banget ya? Ada nggak? Saya tiba-tiba dia ngajakin kamu ke WC, terus kalau dia langsung Nah, main. iya pernah dia ngajakin ke WC. Biar Mandi bareng itu? Iya, Oke. mandi bareng. Tapi awalnya aku nolak gitu. Risih gitu ya? Iya kayak apa sih Bisa main tapi nggak mau mandi, Iya. kan aneh ya Terus sebenarnya. sih di kasur aja ya kan. Terus itu dia tetap maksa. Ih, aku pengen lo gini katanya. Ya udah tuh aku turutin kan. Mandi bareng. Cuma sebelum mandi kayak gitu dulu. Oh, main dulu. Main dulu. Udah main. Terus tuh mandi bareng. Udah sih. Mandi bareng. Terus main juga pas mandi. Iya. Posisinya kan berdiri. Iya. Mainnya gimana tuh? Kan ada ini loh Kak, apa sih? Wastafel. Nah, aku duduk situ. Oh. Sambil ngangkang. Ambil apa itu? Ngangkang. Oh, ambil. Oh, pas mainnya di wastafelnya kamu diangkat gitu. Udah berdiri. Di bathtub juga. Main di bathtub juga nggak? Enggak, Oh enggak, belum pernah. belum. Penasaran nggak? Penasaran. Sekarang kamu yang lebih Cuma penasaran. baca kayak mana orang udah putus. Oh udah putus ya? Udah putus. Tapi pasti banyak hikmahnya kamu ya? Iya. Hikmah belajar. Banyak pembelajarannya. Terus gaya apa lagi? Penasaran aku kalau orang diajarin tuh gimana? Kayak apa lagi ya? Nih, misalnya kan di ujung kasur tuh akunya ditarik tuh sampai ke ujung kasur. Jadi pinggang aku tuh di perbatasan yang Di ujung kasur banget. Terus dia mainnya di situ, dia yang berdiri, akunya
tiduran. Jadi tok 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 gitu. Dia nggak suka dogi. Kamu nggak suka dogi ya? Enggak. Itu nggak termasuk dogi lah. Enggak. Maksudnya emang bukan posisi dogi. Berarti kamu terlentang, Iya, aku dianya di terlentang, atas. dia nggak di atas gitu, cuma berdiri dianya. Aku ya tiduran. Kayak gini lagi nih. Berarti kan bener-bener dia mainnya tipikal yang foreplay apa yang kayak langsung gas ngeng gitu? Enggak sih, ya dipanas-panasin dulu. Foreplay dulu. Terus selain yang main di pojokan kasur itu, ada apa lagi tuh? Pernah di videoin diem-diem Kak. Di videoin? Iya. Gimana tuh? Pas aku mau main, terus dia tuh sebenarnya udah naruh HP tuh di alasan tas-tas itu, ditaruh. Cuma aku awalnya nggak ngeh. Pas ada posisi miring tuh, pas kita orang main, aku lihat kok ada ini HP kan, kamera dibuka, ngeliat muka sendiri. Terus langsung kaget tuh kan di situ. Aku ambil kan HP, aku berhenti main itu, aku ambil HP-nya. Ini lu ngapain ngerekam-rekam kayak gini, buat apa, mau lu sebar segala macem. Aku marah-marah di situ. Terus kata dia, enggak sih, cuma buat ini aja, koleksi, kata dia kayak gitu, biar lebih enak gitu ngeliatnya kalau lagi kangen, terus kalau lagi LDR, biar enak aja ngeliatnya, kata dia kayak gitu. Terus soalnya aku nggak terima tuh, kan tiba-tiba kan dia ngevideoin, aturan kan bilang dulu sih, izin dulu. Yang mentang-mentang pacaran tiba-tiba langsung gasak-gasak aja. Iya, kan bisa bilang aku video ini ya sayang, Iya. gitu kan. Nah tuh di situ ya aku marah-marah tuh, janganlah jangan videoin gini-gini, nanti kalau misalnya gue putus sama lu sebar lagi Iya, kan. bahaya banget. Iya. Terus kata dia enggak, dia mohon gitu, janji-janji kan, nggak bakal di ini sebar segala macam. Yaudah di situ aku luluh aja kan tuh. Udah lanjut lagi main, cuma di videoin lagi. Oh, ditaruh habis itu tuh HP-nya. Enggak, dia kayak gini-gini enggak. Habis itu kamu kayak ya udahlah Ya gitu. udah pasrah aja di situ. Tapi habis itu kan kamu secara nggak sadar. Tapi setelah itu dia yang kayak berlanjut nggak sih untuk kayak tetap videoin? Iya. Oh iya. Bahkan malah aku lagi tidur tuh, suka dia videoin. Jadi aku pas ngeliat diri aku tidur itu, pas aku udah sadar, udah bangun tidur, aku buka HP dia, ya dia mau videoin aku. Kayak misalnya aku Posisinya nanya, pas lagi nggak pakai baju. iya, gue lagi bugil. Bener-bener lagi bugil. Di videoin sama dia. Cuma bagian dari atas sampai muka aja. Tapi pas main, bener-bener pas lagi main tuh, ya itu tadi. Tapi kan pas itu nggak, pas lagi main pertama kan emang nggak diliatin ke badan kan. Cuma kalau beberapa kali setelah itu pernah nggak sih yang kayak bener-bener frontal? Iya. Pernah. Nah, dari yang tadinya ditaro, diambil HP-nya, dia ngarahin ke pas dia lagi, pas aku lagi bawah, dia di atas kan, diginiin sama dia. Tapi kayaknya dia nikmatin ya. Iya. Untuk Cuma aku juga nganggepnya ya udah, kan udah sering kan, biasa-biasa aja, ya udah nikmatin juga. Gitu. apalagi kamu ngerasa nggak tahu ya macem-macem, mungkin kayak kamu liatnya ngerasa seksi aja sih. Apalagi cuma dia doang yang lihat pacar kamu kan. Karena aku juga suka ngeliatinnya kalau udah selesai main. Oh, kamu juga suka nontonin. Sekarang berdua nontonin itu. Oh, kayak gini gitu. Jadi belajar ya. Iya gitu. Berarti itu selama setahun itu setelah udah divideoin, setiap main itu dia mau selalu divideoin. Berarti udah jadi kayak fetish apa kayak beberapa kali doang? Beberapa kali doang, sesuai mood dia. Kalau dia pengen di videoin, ditaruh HP-nya sama dia. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya udah main aja, biasa. Iya. Terus kalau sekarang berarti emang masih hubungan? Enggak, udah putus. Tapi kalau lagi pengen suka ini nggak? Enggak. Bener-bener nahan diri. Biar nggak ngehubungin dia lagi. Udah tuh pas aku pulang dari Jakarta, selama aku di Jakarta tuh dia juga masih ngechatin aku, ngomong kangen segala macam. Oke lah, pulang dari Jakarta, aku ngajak ketemu dia tuh. Tadinya cuma mau ngopi-ngopi biasa aja. Cuma gara-gara aku capek juga, jadi buka kamar tuh. Buka kamar, yaudah aku calling dia kan, suruh dateng. Terus ya udah kayak gitu, masih canggung tuh kan ketemu, nggak tahu nggak ngobrol sama sekali. Terus itu dia pulang kerja juga, jadi ya udahlah ngobrol-ngobrol kan, nyari suasana. Terus dia tuh meluk aku, itu dia langsung ngomong ini langsung tidur aja ya, kata dia kayak gitu. Kan alibi dia kan kayak gitu. Ya udah
Yaudah langsung tidur. Cuma nggak tidur itu, dia meluk aku kan, mancing, terus kayak apa sih, hirup-hirup leher gitu. Ya gimana nggak kepancing ya kan? Udah aku peluk balik, terus bibir dia tuh ngarah-ngarah. Ya udahlah, jadi ngikut-ngikut alurnya aja. Ya udah seketipapap lah tuh di situ. Akhirnya main lagi dah Iya. setelah sekian lama ya. Terus pas itu kan lampu dipatiin, udah selesai main, lampu dihidupin, aku ngeliat sini dia bekas cupangan. Loh tadi kan aku nggak nyupang loh, gitu. Belum belajar, kamu belum ajarin aku nyupang gitu kan. Terus di dada dia tuh ada bekas cupangan itu. Terus aku tanya, itu bekas siapa, sama siapa? Dia nggak mau ngaku. Masa dia alibinya ngomongnya sama ini teman-teman kerja dia itu main game gitu. Cuma kalau yang kalah dicupang, kan nggak masuk akal ya kan? Itu Tolol sih jatuhnya. udah lah lu nggak mau ngaku, ya udah. Jadi dari situ tuh ya udah pulang dari situ. Itu udah pagi gitu. Pulang, aku masih kepikiran tuh di jalan itu bekas cupangan siapa, tadi ngikut sama siapa, kayak gitu. Terus ada info tuh dari temen aku nge-WA, Sel, gue ngeliat ini Cowok mantan lu, cekit gitu. sebut nama lagi, terbawa suasana. Mulai dari mana nih? Mulai, itu mantan. Nah, terus aku tuh dikasih tau tuh info sama temen aku, dia nge-WA aku, Sel, gue ngeliat mantan lu sama cewek itu, di mana? Di ini apa namanya? Pokoknya di jalan lah gitu. Tapi sebelumnya si mantan aku ini cerita dia udah gak ada hubungan apa-apa tuh sama cewek itu. Gara-gara cewek itu cuman ngedeketin duluan, terus yaudah dia cuman sekedar respon, terus udah gak lagi. Tapi kok ini aku dapat infonya dia orang bareng-bareng lagi kan. Kawan aku ngeliat pas dia orang boncengan. Udah tuh dari situ ya udahlah aku cukup tahu aja berarti Denny abis Main kayak sama gitu. dia. Abis main sama dia. Jadi dari situlah kamu baru bisa move on. Iya. Cuma ya masih kepikir-pikir lah. Karena emang enak ya. Ya bener-bener sama dia tuh pertama kali yang nikmatin loh ya kak. Jadi ya udah, Diajarin, masih terbawa nikmatin. suasana. Terus kalau lagi pengen kamu gimana? Ya udah nahan diri. Kirain main sendiri. Ya Enggak ya? Nahan diri. Oke deh guys, sekian dari cerita Kak Sally. Sally. Terima kasih Kak Sally